السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम आजकल kita sekarang ini masuk kepada bulan Islam Rabiul Awal. Dunia Islam khususnya di Pakistan dan India kepentingan bulan ini sangat diutamakan. Memang di seluruh dunia, tetapi biasanya secara khusus di tempat ini yaitu India Pakistan, di mana tanggal 12 Rabiul Awal Hadrat Rasulullah SAW lahir. Ada suatu penelitian mengatakan bahwa Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu taala anhu di dalam sirat menulis bahwa sesuai penelitian seorang ilmuwan bahwa tanggal 9 Rabiul Awal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang penting bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana junjungan kita Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Akan tetapi sangat disayangkan keadaan orang-orang Islam sekarang bahwa mereka memang merayakan hari ini, hari dari kelahiran seorang rahmatul lil alamin, seorang yang sangat mencintai kemanusiaan, tetapi orang-orang Islam satu sama lain yang hati mereka telah terpecah dan menjadi bukti daripada qulubun syatta. Allah Ta'ala mengenai hubungan antara orang-orang Islam menjelaskan secara khususan bahwa ruhama'u bainahum, yaitu satu sama lain sangat mencintai satu sama lain. Akan tetapi jangankan mengenai kasih sayang satu sama lain, mereka telah haus akan darah masing-masing satu sama lain. Setiap hari berita menyatakan bahwa puluhan atau ribuan orang yang orang-orang Islam yang terbunuh, dan hal ini sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini bahwa kalau ada yang menganiaya diri sendiri tentu
itu yang lain. Tetapi jika orang-orang Islam membunuh orang Islam dan atas nama Allah dan Rasulnya, tentu hal ini tidak disenangi oleh Allah Ta'ala yang Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rahmatul lil Alamin. Atas nama mereka ini, mereka membunuh orang-orang yang tidak berdaya, perempuan, anak-anak, dan rumah dihancurkan. Mereka dimasukkan ke dalam kesulitan, kelaparan, dan ketiadaan pakaian. Atas nama Allah dan Rasulnya mereka lakukan ini suatu hal yang sangat memalukan. Hal ini dilakukan Allah, padahal Allah Ta'ala berfirman bahwa membunuh seorang Islam secara sengaja akan membawa seorang ke dalam neraka. Jadi membunuh seseorang kalian tidak akan terhindar dari neraka. Namun orang-orang yang menganggap memiliki agama ini dan yang mencari kesempatan dan kefaedah mereka membujuk orang-orang yang sederhana, orang Islam sederhana dengan janji surga untuk melakukan kekerasan demikian. Islam telah dirusak namanya oleh orang-orang ini yang di dalam pikiran orang-orang non-Muslim bahwa Islam adalah keaniayaan dan perbuatan barbar karena perbuatan orang-orang Islam yang seperti itu. Jadi orang-orang yang menamakan diri Islam, pemimpin Islam seperti ini, mereka bersatu, ulama-ulama itu bersatu. Jangankan melakukan kerjasama dan tolong-menolong satu sama lain. Dan tapi yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, kalau keadaan orang Islam demikian itu, bahwa hati orang Islam telah jadi kulubun, menjadi gambaran kulubuhum syatta, itu hati mereka terpecah dan memotong leher satu sama lain. Dan ulama-ulama yang menamakan dirinya ulama Muslim dan menganggap bahwa mereka lah yang memiliki petunjuk dan membawa manusia ke arah yang seperti itu. Dan keadaan ulama-ulama itu seperti itu. Mereka sibuk dengan pekerjaan yang membawa mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keadaan mereka lebih buruk dari keadaan para orang-orang Islam awam. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka seperti itu, yaitu merupakan makhluk yang terburuk di kolong langit ini. Kenapa? Karena menurut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini akan menyebarkan fitnah. Dari mereka itu muncul fitnah-fitnah, dan inilah yang kita saksikan dari mayoritas ulama. Seperti bukannya mereka mematikan api, tetapi mereka menyalakan api. Jadi Hadrat Rasulullah menggambarkan mengenai keadaan ini, bahwa orang-orang Islam yang mencintai Islam janganlah berkecil hati, karena pada masa yang seperti itu masih Mau'ud dan Mahdi Mau'ud akan datang, yang sebagaimana merupakan putra rohani yang sempurna dari Hadrat Rasulullah SAW. Beliau ini akan datang untuk membawa dan mengingatkan orang-orang Islam dan non-Islam mengenai hal yang sebenarnya mengenai Allah Ta'ala. Dan dengan demikian beliau akan menyatukan lagi umat manusia menjadi satu umat. Tapi sebagaimana saya katakan,
dari hal ini, hal inilah yang diingkari oleh ulama-ulama Islam sebagiannya, dan mereka memberitahukan hal yang salah kepada umat Islam untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerusuhan. Dan mereka mengatakan kepada umat Islam sesuatu hal yang tidak ada dalam Islam yang untuk menimbulkan kerusuhan. Dan tanpa keimanan yang sempurna, orang Islam tidak akan mungkin dapat dikatakan orang Islam. Sebagaimana hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai khatamun nabiyyin, dan syariat telah sempurna melalui beliau. Akan tetapi para ulama yang ingin menyebarkan fitnah dan menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam bahwa katanya bahwa orang Ahmadi tidak beriman kepada masalah khatamun nabiyyin. Kita tidak akan bisa mengatakan sesuatu kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan la'natullahi alal kadzibin. Dan katanya orang-orang Ahmadi tidak percaya bahwa hadrat Rasulullah adalah khatamun nabiyyin. Dan sebenarnya orang-orang seperti itu tentu tidak ada hubungannya dengan Jemaat Ahmadiyah. Mereka mengatakan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh hadrat Rasulullah SAW. Padahal orang-orang Ahmadiyah berpandangan bahwa tidak akan ada nabi yang datang yang di luar syariat beliau dan yang menentang syariat beliau. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa hadrat Abu Bakar adalah yang terbaik dari umat ini, radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali ada nabi yang dikirim di dalam umat ini. Jadi sebenarnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup pintu kenabian, tetapi tidak akan ada nabi yang datang dari luar syariat beliau, dan tidak ada syariat baru yang akan datang. Dan kalau kita mempercayai bahwa hadrat Masih Maud adalah nabi sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, yaitu beliau adalah nabi yang benar-benar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam lingkup hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Syah Waliullah Dehlevi rahmatullah alaih mengatakan bahwa yaitu bahwa bukan Nabi SAW tidak mengatakan bahwa tidak ada nabi yang akan datang setelah beliau, tetapi yaitu bahwa tidak akan ada nabi yang datang lagi yang akan membawa syariat setelah hadrat Rasulullah SAW. Yang selain itu akan bisa datang. Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bersabda bahwa hadrat Rasulullah SAW bisa kamu katakan sebagai khatamul anbiya, tetapi kamu tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Jadi kalau kita mempercayai hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam sebagai Masih Maud dan menyatakan beliau sebagai nabi, tetapi adalah sebagai karena beliau adalah umat Nabi Muhammad SAW dan yang tunduk taat kepada hadrat Rasulullah SAW. Tetapi ulama-ulama Islam menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam bahwa mereka katakan bahwa orang Ahmadiyah mengakui hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai nabi. Menurut mereka,
itu dengan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam bahwa beliau alaihissalam adalah menentang hadrat Rasulullah SAW. Ini kenabian beliau menentang hadrat Rasulullah. Dan pemerintah Pakistan menganggap bahwa mereka telah menyelesaikan permasalahan yang selama 125 tahun yang belum diselesaikan, itu mengenai khatamun nabiin ini, dan mereka terus-menerus memanas-manasi hati orang-orang awam. Inilah keadaan mereka yang hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah nubuatkan. Dan orang-orang Islam awam mereka bukannya mendengar kata-kata para ulama itu, tapi lihatlah apakah zaman sekarang ini, keadaan sekarang ini tidak memerlukan seorang muslih, itu pembaharu yang sebagaimana disabdakan oleh hadrat Rasulullah SAW untuk menyatukan umat manusia kembali. Tentu zaman ini Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya itu, dan sesuai dengan kabar gaib hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal itu telah sempurna. Akan tetapi ulama-ulama ini tidak mengakuinya karena anggota mereka dan pendapatan mereka akan hilang dari mereka. Mereka akan terus-menerus memanas-manasi perasaan orang-orang Islam. Dan sebagaimana saya katakan, pemerintah Pakistan telah memberikan suatu kekuatan hukum kepada orang-orang yang melakukan kekerasan dan mengadakan demonstrasi dan protes. Tetapi akhlak yang buruk seperti ini, mereka lah ulama-ulama itu yang akan melakukannya seperti itu. Tetapi orang-orang Ahmadi tidak mungkin melakukan keburukan akhlak seperti itu. 12 Rabiul Awal dengan atas nama Rabiul Awal, dan beberapa hari sebelum ini di Pakistan ulama-ulama dan masyarakat telah melakukan protes dan menyerang masjid kita. Di dalamnya ada orang-orang Ahmadi. Orang-orang memang Ahmadi tidak memberikan izin mereka masuk, dan pintu telah ditutup. Tapi karena para polisi mengatakan bahwa mereka memberikan jaminan bahwa mereka akan menjaga masjid, lalu kemudian pintu dibuka, lalu mereka memanggil garis-garis keras itu masyarakat yang berkumpul itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam masjid dan polisi keluar dari masjid. Akhirnya masjid mereka membakar bagian dalamnya dan melakukan perusakan. Jadi bagaimanapun kita tidak akan melanggar hukum. Masalah masjid tentu kita mereka telah rusak, ya biarlah. Tetapi akidah kita karena dan mengakui hadrat Rasulullah SAW secara sempurna keimanan kita pada beliau, dan tauhid kita telah menanamkan masalah tauhid dalam hati kita. Mengenai hal seperti ini kita akan rela mengorbankan jiwa kita, tapi kita tidak akan mundur dari pemahaman seperti itu, karena sejak dahulu kita terus menerus demikian bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita tidak akan mundur dari pengakuan seperti itu. Mereka berkumpul dan berpidato, dan di Pakistan pada umumnya pidato mereka kecuali memaki-maki orang Ahmadi tidak ada yang lain yang mereka lakukan. Secara sementara mereka berteriak-teriak dan menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam, dan mereka menganggap perbuatan mereka seperti itu telah berkhidmat kepada Islam. Padahal
umat padahal membela Islam ini telah dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah sejak Hadrat Masih Maud Salam mendakwakan diri. Dan beliau alaihissalam bersabda bahwa kita harus menegakkan kemuliaan Hadrat Rasulullah SAW dan Tauhid. Dan kehidupan Islam kembali akan melalui saya, beliau alaihissalam sabdakan. Dan dalam khilafat saniyah ketika pada suatu waktu ketika orang-orang gair muslim, orang-orang bukan Islam telah menulis buku-buku yang menentang hadrat Rasulullah SAW dengan bahasa-bahasa yang sangat rusak dan buruk. Pada waktu itu hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu melakukan dan menyuruh lakukan Siratun Nabi, hari Siratun Nabi di seluruh India dan Pakistan untuk dan mengundang seluruh umat Islam dan orang-orang Ahmadi untuk bersatu dan menjaga nama hadrat Rasulullah SAW dan membela nama hadrat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Islam yang baik hati itu beliau undang karena merupakan keimanan orang-orang Islam bahwa hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani dengan sempurna dan harus menjaga kemuliaan beliau. Namun tapi hadrat Masih Maud Salam bersabda bahwa kebaikan hadrat Rasulullah SAW ini untuk seluruh dunia karena beliau adalah rahmatul lil alamin. Oleh karena itu orang-orang gair Ahmadi dan non Islam yang baik dan akhlak mereka yang baik, mereka pun diundang. Dan oleh karena itu juga banyak orang-orang yang non Muslim baik Hindu, Kristen dan lain-lain, mereka menulis mengenai keindahan akhlak hadrat Rasulullah SAW. Kemudian ketika pertama kali dilakukan jalsa pertemuan seperti ini pada tahun 1928, orang-orang Hindu, penyair Hindu membacakan dua syair mereka dan kemudian di seluruh India pada waktu itu dilakukan pertemuan-pertemuan sesuai dengan keinginan hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada sebagian orang Islam yang memusuhi, ulama Islam memusuhi jemaat pada waktu itu, tetapi mereka mendukung apa yang dicanangkan oleh hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu mengenai jalsa ataupun pertemuan-pertemuan berkenaan dengan Siratun Nabi. Dan mereka menulis bahwa dalam sejarah India akan hidup terus bahwa hadrat Rasulullah SAW mengingat hal-hal baik beliau, seluruh firqah Islam telah melakukannya dan telah diupayakan seluruh masyarakat di India dan di seluruh tempat dilakukan hal demikian ini. Dan juga ada poster-poster yang ditulis para orang-orang surat kabar menulis bahwa siapapun yang menulis la ilaha illallah Muhammad dan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah orang-orang yang selamat. Dan kami menyampaikan selamat kepada pimpinan Jemaat Ahmadiyah Mirza Bashirun Mahmud Ahmad. Kalau seandainya Syiah dan Sunni melakukan hal yang seperti ini, maka tentu kekuatan Islam akan sangat kurang, tidak ada yang akan dapat menandinginya. Ada surat kabar Sultan dari Kalkuta menulis
itu dalam bahasa Bengali, menulis bahwa Jemaat Ahmadiyah pada tanggal 17 Juni menjelaskan mengenai sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan berbagai kegiatan ini di seluruh India, dan apa yang kami dapatkan informasi bahwa acara mereka itu telah berhasil di berbagai tempat, dan sebelum ini belum pernah terjadi seperti itu. Dan ini akan memperlihatkan Jemaat Ahmadiyah setiap hari akan terus menerus menguat, dan mereka akan mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan kami juga mengakui kebaikan mereka dan keberhasilan mereka ini. Jadi ini juga orang-orang Gair Ahmadi pun mengakui hal ini, karena ini berkenaan dengan kemuliaan hadrat Rasulullah SAW. Dan Jemaat Ahmadiyah tidak bermaksud untuk mencari pujian dari siapapun, tapi hadrat masih Muslim Maud radhiyallahu anhu telah melakukan hal ini untuk memberitahukan, memperlihatkan kepada orang-orang yang menghina hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan beliau dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di Kadian sebagian orang-orang Hindu berpidato juga mengenai hadrat Rasulullah SAW, dan Al-Fazal secara khusus memuat atau menerbitkan satu edisi khusus Khatamun Nabiyyin, dan dilaksanakan acara atau hari Siratun Nabi. Dan di antara apa yang disampaikan oleh para tamu yang non Ahmadi itu mengatakan bahwa semestinya acara Siratun Nabi ini dilakukan sepanjang tahun. Mereka katakan inilah sejarah Jemaat Ahmadiyah dengan kurnia Allah Ta'ala di lebih dari 200 negara di dunia di mana Jemaat Ahmadiyah ada acara seperti ini terus dilaksanakan, dan insya Allah Jemaat Ahmadiyah akan terus menerus melakukan untuk dan memahami mengenai kedudukan yang sebenarnya dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan terus menerus memberitahukan kepada dunia mengenai kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, karena kita telah menerima imam pada zaman ini, yaitu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana beliau alaihi salam mengatakan bahwa kalau kita ingin sampai kepada Allah Ta'ala, maka berpeganglah kepada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah jalan keselamatan dan tidak ada jalan yang lain. Beliau alaihi salam bersabda, dialah yang sebenarnya, akulah apa artinya. Jadi maksudnya hadrat Rasulullah SAW yang sebenarnya. Jadi selalu beliau alaihissalam menjelaskan mengenai ketinggian kedudukan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah pernyataan kita terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak mengakui hadrat Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin. Dan beliau alaihissalam mengatakan, kalau ada yang menyangka atau menuduh bahwa kita tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, maka ini adalah tuduhan yang sebesar-besarnya kepada kami. Kita memahami dengan penuh basirat bahwa hadrat Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, dan meyakini bahwa apa yang kami fahami dan yakini mengenai beliau alaihissalam itu ratusan ribu pun tidak dimiliki oleh siapapun selain kami. Banyak yang tidak memahami mengenai kedudukan khatamun nabiyyin. Hanya mereka mendengar dari kakek dan leluhur mereka, tetapi tidak memahami yang sebenarnya. Apa khatamun nubuwat sebenarnya, dan apa mafhum dari kita mengakuinya dan meyakininya itu. Tetapi kita dan Allah Ta'ala mengetahui mengenai hal kita itu, bahwa kita meyakini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya,
dan Allah Ta'ala telah membukakan kepada kita hakikat dari khatamun nabiin dan minuman lezat mengenai khatamun nabiin ini yang telah diminumkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tidak ada yang dapat mengiranya, yang lain tidak mendapatkannya. Jadi orang yang mengatakan bahwa kita mengingkari khatamun nabiin, mereka buta mengenai hal ini dan hati mereka kosong, dan kecuali mereka berteriak-teriak dan merusak, maka tidak ada yang lain yang mereka lakukan. Apakah Islam yang yang dikemukakan oleh Ahmadiyah di seluruh dunia ini, apakah yang tidak menjadi dalil yang cukup bahwa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu yang telah mendoakan untuk umat beliau bahwa ada Imam Mahdi yang datang. Apakah ini bukan bagian yang penting dari hal tersebut? Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita Nabi yang khatamul mu'minin, khatamul arifin, khatamul dan kepada beliau diturunkan kitab yang merupakan Jamil Kutub dan Khatamul Kutub. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenabian yang tersempurna, dan bukan berarti bahwa khatam itu bukan berarti tertutup dan kemudian tidak akan atur lagi, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa semua kesempurnaan yang telah ada dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, kesempurnaan seperti itu semuanya telah menyatu dalam diri hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu beliaulah khatamun nabiyyin, dan beliau mendapatkan berbagai macam ajaran yang sempurna telah menyatu di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ajaran-ajaran yang sempurna yang ada dalam berbagai kitab. Beliau alaihissalam menjelaskan kemudian mengenai kedudukan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi yang hidup sampai seterusnya hanya hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang akan dapat memperlihatkan mujizat yang bisa saya perlihatkan sebagaimana saya mendapatkannya karena mengikuti hadrat Rasulullah SAW? Tentu tidak ada yang akan bisa menandinginya, karena mujizat itu yang diperoleh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda yang menentang hal-hal yang umum yang difahami oleh manusia, semuanya ini adalah merupakan mujizat yang hidup dari kebenaran hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada pengikut Nabi manapun yang akan bisa memperlihatkan itu dan bangga dengan demikian. Tapi ini merupakan bukti kebenaran dan kekudusan dan kekuatan kudsiyah hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya perlihatkan karena mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya melalui beliau sampai selama-lamanya akan muncul hal yang seperti ini, dan akan terus akan melalui beliau mendapatkan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau demikian cintanya kepada hadrat Rasulullah SAW dan merendahkan diri di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihissalam bersabda, dalam hadis disebutkan bahwa kalau tidak ada kurnia maka tidak ada keselamatan. Hanya kurnia Allah Ta'ala lah mendapat keselamatan. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya yang mulia, apakah keadaan yang mulia seperti ini?"
कभी यही हाल है Maka beliau alaihi salam bersabda dan mengatakan ya, bahwa सर पर हाथ रखा और फरमाया हाँ inilah merupakan आप सल्लल्लाहु bukti penghambaan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menarik kurnia-kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau merendahkan diri beliau di hadapan Allah Taala. Dan kami telah mengalami hal seperti ini. Kalau perendahan hati kita telah sampai kepada yang tersempurna dan sampai kepada singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan datang suatu nur yang dari Allah Taala, sebagaimana satu aliran air yang bersih akan sampai kepada aliran air yang lain dan akan membersihkan aliran tersebut. Yaitu aliran air yang bersih akan masuk kepada aliran air bersih yang lain yang akan terus-menerus menjadikan aliran air itu terus-menerus bersih. Jadi hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara amalan dan perbuatan telah memperlihatkan bahwa beliau terus-menerus meluas kemampuan kekudusan dan peribadatan beliau, yang akan terus-menerus sampai hari kiamat. Dan kurnia-kurnia yang sekarang ini merupakan keitaatan yang sempurna kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa siapapun yang melakukan kebaikan secara hakiki tidak akan bisa disebut seperti itu, dan tidak akan mendapatkan berkat dan hakikat dan kusuf dan kasyaf yang demikian rupa yang lebih tinggi, yang hanya dengan memperlihatkan dan mendapatkannya dari kesucian hati tanpa melalui ketaatan kepada hadrat Rasulullah SAW. Dan buktinya ini ada datang dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yaitu kalau kamu mencintai Allah Taala, maka cintailah hadrat Rasulullah SAW, ikutilah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkenaan dengan hadrat Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, beliau alaihissalam bersabda, saya berkali-kali telah menjelaskan mengenai dan tidak ada ruginya untuk menjelaskan bahwa Allah Ta'ala ketika mengirim Nabi dan Allah Ta'ala mengirim hadrat Rasulullah SAW untuk petunjuk di dunia ini, dan Al-Quran sebagai petunjuk itu, apa tujuannya? Tentu ada tujuannya, bahwa dan jika menghayalkan atau menganggap bahwa tidak ada tujuan Allah Ta'ala mengirim Al-Quranul Karim dan hadrat Rasulullah SAW, maka itu merupakan suatu penghinaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, itu beliau, dia adalah wujud yang suci, yang tentu ketika mengirim kitab suci dan hadrat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menginginkan agar supaya akan memperlihatkan contoh rahmat yang besar sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin dan hudalil muttaqin, yaitu tujuan yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan berkenaan dengan Al-Quran Karim, bahwa Allah Ta'ala, bahwa di dalamnya penuh dengan kesempurnaan, bukan hanya kisah tetapi bagi orang mukmin merupakan hal yang perlu diamalkan. Beliau alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala menginginkan sebagaimana kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan yang ada di dalam diri Nabi telah disatukan dalam diri hadrat Rasulullah SAW. Demikian juga kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan yang ada dalam kitab-kitab suci yang lain telah dikumpulkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan apa yang dapat di dalam umat manusia telah disatukan di dalam umat Islam. Dan Allah Ta'ala menginginkan agar supaya kita harus memperoleh itu dan jangan dilupakan.
dan sebagaimana dia ingin memberikan kesempurnaan itu kepada kita, maka dia telah memberikan kekuatan itu kepada kita. Kalau tidak diberikan kekuatan, maka bagaimana mungkin kita akan bisa mencapai hal yang demikian itu. Misalnya, sebagaimana kalau seseorang इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई शख्स एक गिरोह की दावत करे menyuruh orang di dalam suatu jamuan, maka dia tidak mungkin akan mengundang orang demikian banyak, tetapi menyediakan makanan hanya sedikit, tidak mungkin. Tetapi kalau dia mengundang ribuan orang, maka dia akan menyediakan juga makanan untuk ribuan orang. Nah, begitu juga tempat duduk. Demikian juga Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menyuruh kepada seluruh dunia berkenaan dengan kitab suci, yaitu kitab syariat, kitab suci Al-Quranul Karim, maka tentu itu adalah ada kekuatan yang diberikan kepada manusia untuk bisa mendapatkan hal seperti itu. Jadi sebagaimana jika ada orang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia akan mengamalkan Al-Quranul Karim, itu tidak mungkin, sebab pendapat mereka itu salah, karena Allah Ta'ala ketika memberikan kitab suci demikian, maka dia memberikan juga kekuatan kepada umat untuk bisa mengamalkannya. Tanpa kekuatan tidak mungkin suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalnya maka tentu karena kalau hal seperti ini, yaitu Al-Quranul Karim diberikan kepada hewan-hewan yang lain, maka tentu mereka tidak akan bisa mengamalkan karena mereka tidak memiliki kekuatan. Tetapi manusia memiliki kekuatan itu, dan oleh karena itu janganlah menganggap manusia seperti hewan biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi manusia diberi kekuatan untuk mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Dan bagaimana keadaan umat Islam? Beliau alaihissalam menasihatkan, beliau alaihissalam menjelaskan bahwa di zaman ini ibadah apa yang paling penting. Beliau alaihissalam bersabda, bagi orang Islam sangat penting bahwa fitnah yang sedang terjadi bagi Islam sekarang ini, umat Islam hendaknya mengambil bagian untuk menghilangkan berbagai macam kerusakan itu, dan melalui pidato dan ilmu dan kekuatan yang diberikan padanya, maka dengan upaya yang penuh keikhlasan hendaknya dia mengambil bagian dari itu dan ketika seseorang dia mendapatkan ketinggian duniawi tetapi tidak memberikan penghormatan kepada Al-Quran demikian atau pada Islam untuk membela Islam seperti itu dengan cara yang ikhlas, maka apalah artinya kemampuannya itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa kesulitan yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadapi, dan jika orang-orang yang non muslim menghina hadrat Rasulullah SAW dan menyesatkan orang lain, dan kita tidak memiliki bagian untuk hilangkan tuduhan-tuduhan seperti itu dengan cara-cara yang terbaik yang penuh dengan keikhlasan dan akhlak, maka apalah artinya kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ada suatu permisalan yang terkenal. Dan beliau mengatakan bahwa sudah sangat dekat waktu di mana
bahwa memang kekuatan-kekuatan yang akan menentang Hadrat SAW itu akan hancur. Tetapi kita harus berupaya untuk mengambil bagian dalam hal dan berupaya keras untuk itu. Dan kita sangat beruntung bahwa kita telah beat kepada beliau alaihissalam. Dan sisanya yaitu kita harus berupaya untuk mengamalkan dan untuk berjuang untuk itu. Beliau alaihissalam bersabda, itu ada ilham beliau, yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad sayyidi wuldi Adam wa khatamin nabiyyin, dan kirimkanlah salawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan putranya Adam, bahwa ini merupakan beliau alaihissalam menjelaskan bahwa ini adalah isyarat bahwa semua ketinggian dan anugerah beliau alaihissalam, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melalui itulah yaitu Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan dan kekuatan yang demikian itu. Dan siapa yang mencintai beliau, maka kita akan mendapatkan anugerah-anugerah dari berkat-berkat beliau itu. Beliau kemudian membacakan syair dalam bahasa Farsi yang artinya, bahwa tidak ada orang yang aku cintai dan wajahnya sedemikian rupa yang bulan dan matahari tidak ada artinya di hadapan beliau, dan tidak ada suatu keindahan yang dimiliki oleh yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjelaskan kepada kita, beliau bersabda, bacalah salawat kepada beliau demikian rupa sehingga berkat dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada hadrat Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai mata air keberkatan bagi seluruh dunia dan menzahirkan berkat-berkat beliau di alam dunia ini dan alam akhirat. Dan kita harus terus berdoa untuk itu dan kita harus membaca selawat dan doa untuk kedudukan beliau, yaitu demikian rupa sehingga seolah-olah kita berada dalam kesulitan, dan kita harus lebih daripada itu juga untuk terus berdoa, dan sehingga dan kita melupakan bagian kita. Kecintaan yang demikian rupa harus kita miliki ketika berdoa, dan ini merupakan suatu pintu pahala yang besar yang akan terbuka untuk kita, dan berkat-berkat diturunkan pada hadrat Rasulullah SAW, dan supaya hal ini akan terus menerus cemerlang di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi siapa orang-orang yang menuduh kita tidak mencintai hadrat Rasulullah SAW, maka biarlah mereka menuduh demikian. Tetapi kecintaan kita kepada hadrat Rasulullah SAW, dan kita sangat memahami mengenai kedudukan beliau sebagai khatamun nabiyyin, dan semuanya ini kita peroleh dari hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemajuan kepada kita dalam keimanan setelah ada penyerangan lebih daripada sebelumnya. Kita memperoleh kemajuan keimanan dan kecintaan kita kepada hadrat Rasulullah SAW makin meningkat, agar supaya masyarakat dunia akan dapat melihat kedudukan hadrat Rasulullah SAW, dan semoga umat Islam yang sedang menuju kepada jalan yang keliru itu, mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر